Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.16 atau di sekitaran jam 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Kamis tanggal 13 November guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sebelumnya belum saya mapping. Di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi, terus setelah itu pergerakan marketnya breakout ke atas, dan di sini pergerakan marketnya pullback dulu, dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan di sesi Eropa pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya breakout ke atas, dan di sini ada kemungkinan pergerakan market turun hanya untuk pullback, kecuali nanti kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di area sini. Kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di sini guys, bisa jadi pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai untuk area resisten di sini. Ini ada area RBS atau resisten become support guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya sini. Terus kita coba tandai untuk resisten atasnya sini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi. Di sini kita coba tandai area SBR di sini. Ini ada area support become resisten guys. Kita coba tandai di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai untuk area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita tandai candle merah besar ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya, resisten terdekatnya kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan semua pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys.
Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup bonus long start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan area open market di sini tuh mencoba meretest area support atau area base di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya mantul ke atas guys, karena area support atau area base di sini kan masih fresh, masih belum pernah retest guys. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan marketnya kalau dia turun lagi ke bawah, ada kemungkinan pergerakan market bakalan ngebreak area base atau area support di sini guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di 100 pip guys. Dan di sini kenapa kalau saya coba entry sell guys? Di sini kalau kalian perhatikan di time frame M5 guys, di time frame M5 di sini pergerakan market setelah open market tadi turun ke bawah mencoba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya langsung mantul ke atas guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah, mencoba meretest area support di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya juga belum mampu ngebreak area support di sini guys. Pergerakan market cuman meretest turun ke bawah. Dan setelah itu pergerakan marketnya mantul lagi ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan di sini sebenarnya sudah ada konfirmasi di candle merah ini di time frame M5, tapi di sini saya agak sedikit ragu guys, karena di candle merah ini belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Yang di break itu cuman sumbunya aja guys. Makanya di sini tadi saya coba cari konfirmasi lagi di time frame M1 guys. Di time frame M1 di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market setelah dia turun ke bawah, terus di sini mantul dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys, karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak candle hijau di sebelahnya guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini untuk saldo kita sudah berubah menjadi 6.736.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini tadi saya entry menggunakan lot 0,10 dengan SL di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di 100 pip guys. Di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market di open market tadi kan pergerakan marketnya
turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya nggak mampu guys. Pergerakan marketnya di sini naik dulu ke atas, mantul karena area support di sini atau area base di sini tuh masih fresh. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys, mencoba meretest lagi. Tapi pergerakan marketnya di sini belum mampu guys, ngebreak area support di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk guys, tadi itu saya coba lihat di time frame M1 guys. Ketika candle merah ini kebentuk, sebenarnya di candle merah ini adalah konfirmasi guys, konfirmasi. Tapi di candle merah ini belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba lihat dari time frame M1 guys. Di time frame M1 ketika pergerakan marketnya tadi turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys, karena di candle merah ini kalau kalian perhatikan, di candle merah ini sudah mampu ngebreak candle hijau di sebelahnya guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan ketika saya ambil setup sell di area sini, pergerakan market di sini langsung turun ke bawah guys. Hampir mengenai take profit saya guys, tapi pergerakan marketnya naik dulu ke atas untuk pullback, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.736.000 guys. Di sini kita profit di sekitaran 1.736.000 guys. Alhamdulillah. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.